Hai, salam Mama saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Mama saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 15 ayat 1 sampai ayat 4. Sebelum membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan yang senantiasa baru di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari yang tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami memohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan, biarlah apa yang kami baca dapat kami renungkan, dan terlebih daripada itu kami boleh melakukan dalam kehidupan kami. Mengampuni kami Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ayat 4 di bawah perikop kumpulan Amsal-Amsal Salomo ayatnya yang ke-1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Demikian juga akan firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu dan berjumpa kembali. Hari ini kita membahas kitab Amsal 15 ayat 1 sampai 4. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi ketua pembacaan pada pagi hari ini sangat jelas ingin menyampaikan kepada kita bagaimana setiap perkataan yang keluar dari kita punya mulut itu mempunyai dua sisi, yakni berkat dan kutuk. Itu sebabnya perkataan harusnya lebih lambat ketimbang perbuatan. Seharusnya ya Bapak Mama. Tetapi dalam kehidupan kenyataannya perkataan selalu lebih dahulu dari tindakan. Kotong lebih lamban berpikir daripada berucap. Kotong lebih cepat berucap daripada berpikir. Jadi kotong selalu berucap baru kotong berpikir, oh ini salah, oh itu salah. Sedangkan kotong mengetahui bahwa setiap perkataan itu bisa menjadi kutuk, bisa menjadi berkat. Bisa saja membunuh orang tersebut, bisa saja menghidupkan orang tersebut. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan yang lembut meredakan kegeraman. Jadi kata-kata yang dibangun, yang disusun dengan lemah lembut, disampaikan dengan lemah lembut, akan mendatangkan dan meredakan segala sesuatu yang kau anggap itu sangat hektik, itu sangat kacau, itu sangat bermasalah dan sebagainya. Sadar atau tidak Bapak Mama, setiap perkataan yang keluar dari mulut ini dapat menghidupkan seseorang saat orang itu mengalami kejatuhan, saat orang itu mengalami kehilangan dan sebagainya. Karena perkataan itu keluar lebih cepat daripada tindakan, seharusnya perkataan itu betul-betul memancarkan bagaimana pengajaran Yesus Kristus kepada kita. Jadi bukan perkataan asal berkata, bukan perkataan asal ingin bunyi, bukan perkataan untuk meluapkan emosi, melainkan perkataan yang membangun, perkataan yang menghidupkan. Sadar atau tidak sadar,
Papa Mama, ketong pernah membunuh beberapa orang di area ketong sekitar dengan berkata sesuatu yang sebenarnya dia membutuhkan sesuatu yang lebih memberikan dia pada pertumbuhan. Tetapi dengan ketong perkataan, ketong mematahkan dia punya semangat. Ketong menimbulkan prasangka buruk terhadap diri sendiri, dan bahkan lebih daripada itu, ketong membuat dia sampai pada kejatuhan yang lebih dalam. Hari ini saya ajak kita, Bapak Mama, saya secara pribadi juga mengajak diri saya untuk lebih bijaksana dalam menyampaikan segala sesuatu, bukan hanya untuk kepuasan ego saya sendiri, melainkan untuk mengingat bahwa perkataan yang keluar dari mulut haruslah mendatangkan berkat dan haruslah menghidupkan orang lain. Entah itu orang itu betul-betul menyakiti hati saya, ataupun orang itu telah menghancurkan hidup saya. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati dan menolong kita semua.